memang tidak bisa dibungkiri ada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu yang menyalahgunakan persembahan. Itu akhirnya jadi isu yang sensitif untuk dibahas. Tetapi mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang persembahan persepuluhan. Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali bersama saudara-saudara dalam program Rest and God malam hari ini. Apa kabar saudara-saudara? Kiranya semuanya dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Dan kita semakin bersuka cita, bahagia tentunya kalau bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Ada kalanya dalam perjalanan hidup kita alami situasi-situasi sulit, bahkan mungkin di hari ini setelah kita beraktivitas ada masalah-masalah yang belum bisa selesai dan itu bisa membebani pikiran kita. Kita tidak tenang untuk bisa beristirahat. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa Tuhan ingin saudara bisa beristirahat dengan baik. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tidak ada alasan kita memikul semua beban hidup kita sendirian, karena Tuhan ingin menjadi bagian dari perjalanan hidupmu. Bawa semua beban beratmu kepada Dia, Dia akan memberi engkau kelegaan. Engkau akan bisa bebas dari keadaan yang letih lesu, engkau bisa penuh semangat menjalani hari-harimu karena kekuatan yang dari Tuhan menyertaimu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur anugerah Bapa luar biasa dalam hidup kami. Bapa, Engkau mengerti keadaan kami saat ini. Tidak semuanya berjalan dengan lancar, tidak semuanya beres-beres saja. Ada berbagai pergumulan yang dialami anak-anak-Mu. Bapa, kiranya Tuhan melihat setiap saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan, dalam beban berat mereka. Mereka yang datang kepadamu, biarlah itu boleh merasakan kelegaan seperti yang Engkau janjikan. Tuhan, beri mereka kekuatan hati, beri mereka penghiburan, beri mereka damai sejahtera yang melampaui segala akal, sehingga melewati semua pergumulan hidup, masalah kehidupan mereka, mereka tetap tenang, bahkan mereka alami kelegaan dalam Tuhan, karena mereka menemukan pengharapan yang baru bahwa Tuhan mampu melakukan sesuatu yang ajaib, membuka pintu keluar untuk setiap masalah-masalah mereka. Mereka akan menjadi pemenang-pemenang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini kami Bapa, kami bawa persembahan kami bawa korban syukur kami lewat pujian penyembahan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, sebelum kita sharing firman Tuhan, saat ini kita akan dengar dulu ada pertanyaan yang diajukan, mungkin bisa dibacakan Kak, silakan. Iya, ini pertanyaan mengenai persepuluhan nih Pak. Ada pro kontra tentang persembahan perpuluhan. Tolong jelaskan tentang makna persembahan persepuluhan tersebut. Ini bahasan yang seru soal persepuluhan ya. Betul.
Saudara-saudara, memang tidak bisa dipungkiri ada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu yang menyalahgunakan persembahan. Itu akhirnya jadi isu yang sensitif untuk dibahas. Tetapi mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang persembahan persepuluhan, terutama tentang maknanya. Itu lebih penting tuh ya daripada prakteknya, tetapi maknanya itu yang akan memberi kita sebuah pedoman bagaimana kita melakukannya, termasuk yang mengelolanya pun tahu harusnya seperti apa mengelolanya dengan baik. Kalau kita bicara persepuluhan, sebenarnya itu sudah ada sejak zaman Abraham. Di Kejadian ya, kalau kita baca Kejadian pasal yang ke-14, kita bisa baca ketika Abraham bertemu dengan Melkisedek di Kejadian pasal 14 ya, ketika Abraham bertemu dengan Melkisedek, Abraham ternyata memberikan persembahan persepuluhan. Kita baca ayat 19 dan 20. Lalu ia memberkati Abraham, maksudnya Melkisedek ya, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, ini setelah Abraham mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama dengan dia. Dalam kemenangan itu dia berjumpa dengan Melkisedek yang mengucapkan berkat kepada dia. Kemudian Abraham memberikan 1/10 dari kemenangan, hasil kemenangannya itu kepada Melkisedek. Kemudian kalau kita lihat juga keturunan Abraham, yaitu Yakub. Kita baca Kejadian pasal yang ke-28. Kalau kita baca ayat 20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, ayat 21, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Kemudian ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara bisa lihat urut-urutannya. Abraham melakukannya kepada Melkisedek. Kemudian Yakub, cucunya, kemudian juga memberikannya kepada Allah. Karena Allah yang memberkatiku, kalau Allah memberkati aku, segala sesuatu yang dari berkat Tuhan itu 1/10 aku berikan kepadamu. Saudara-saudara, praktek persepuluhan ternyata sudah dilakukan Abraham dan Yakub jauh sebelum hukum Taurat diberikan kepada Musa. Kalau seperti itu berarti sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan lagi soal perlu atau tidak perlunya. Mari kita lihat maknanya seperti apa. Dari maknanya kita bisa mengerti, oke, kalau aku memberikannya berarti motivasinya apa, dorongannya apa. Dan bagi orang-orang yang mengelola juga harus lebih bertanggung jawab. Kalau mengerti maknanya, berarti dia juga tidak boleh sembarangan memakai uang persembahan persepuluhan itu hanya untuk kepentingannya sendiri. Itu juga sesuatu yang tidak baik. Mari kita buka Ulangan pasal 14. Ayat 14 ya. Kalau kita baca ayat 22 sampai 29, kita bisa mendapatkan gambaran sebagian dari makna dari persembahan persepuluhan. Tetapi kita baca dulu ayat 22 dan 23 aja ya. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah
engkau memakan persembahan 1/10 dari gandummu dan anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Dari 2 ayat ini kita bisa menemukan 2 makna penting dari persepuluhan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Yang pertama, sebagai tanda bahwa kita mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah, kasih itu memberi. Kalau kita menyadari bahwa Tuhanlah yang memberkati rumah tanggaku, Tuhanlah yang memberkati pekerjaanku, Tuhanlah yang memberkati semua hal yang ada di rumahku. Karena Tuhan yang memberi, kita sadar Tuhan itu memberkati kita, kita meresponinya dengan bersyukur, kita meresponinya dengan mengasihi Dia. Karena kita tahu betapa luar biasanya kasih Tuhan. Makna yang paling dalam dari persembahan persepuluhan adalah karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka bagi kita memberi sesuatu kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang terpaksa. Itu sesuatu yang lahir dari hati kita. Tidak ada artinya orang taat memberi persembahan persepuluhan tapi tidak mengasihi Tuhan. Hanya pengen. Memang ini kadang-kadang dipahami sebagian orang bahwa bayar persepuluhan, kembalikan persepuluhan supaya kamu diberkati Tuhan. Motivasinya bukan supaya kita lebih diberkati Tuhan. Motivasi utamanya karena aku mengasihi Tuhan. Kalau aku mengasihi Tuhan, apa yang pernah dilakukan oleh Abraham, dilakukan oleh Yakub, aku juga ingin mempraktekannya. Aku ingin memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan demi kasihku kepada Tuhan. Bukan terpaksa, bukan takut, bukan karena seperti mancing berkat. Tidak. Tuhan sudah memberi kepada kita. Kasih itu memberi. Lalu ada yang tanya, memangnya harus 1/10? Saudara-saudara, ini jadi polemik. Ada banyak pro kontra kalau dibahas. Tetapi mari kita berpikir sederhana saja. Kita ini akan lebih konsisten memberi kalau ada nilai yang ditetapkan. Itu pertama. Kita akan lebih konsisten. Contoh, ada orang tua punya 3 anak. Orang tuanya namanya orang tua, sudah tua, itu ya, sudah lanjut usia, nggak bisa bekerja. Anak pertama itu setiap datang ke rumah saja dia memberi uang segepok duit, cukup banyak tuh. Misalnya dia memberi 5 juta kepada orang tuanya. Tetapi kalau datang ke rumah, dalam 1 tahun bisa dihitung. Kadang-kadang hanya 2 kali itu datang ke rumah. Yang pasti setiap Natal saja datang ke rumah. Memberi uang ke orang tuanya. Kalau 2 kali berarti 10 juta. Anak yang kedua memberinya tidak dihitung. Artinya ya kalau aku punya, dia sesempatnya, kalau aku ingat. Jadi kadang memberi, kadang enggak. Padahal biasanya anak lebih banyak lupanya dengan orang tua daripada ingatnya. Gitu. Jadi dia enggak tertib. Karena dia menganggap, mungkin papa mama enggak butuh uang lah. Gitu. Karena orang tua kalau ditanya ada uang, orang tua kan selalu ada gitu kan. Orang tua kan enggak mau merepotkan. Karena memang kasihnya tulus ketika membiayai anaknya kan enggak menuntut ganti rugi. Jadi tulus. Tetapi anaknya ini ada yang nggak tertib. Satu ini pokoknya setiap datang tertib sih, banyak sih, gitu kan. Tetapi anak yang kecil, dia tetapkan, setiap bulan aku akan kasih papa mama 200.000. Dia berikan itu. Kadang-kadang dia sendiri punya kebutuhan, tetapi dia sudah masuk di budgetnya, di perencanaan keuangannya, bahwa 200.000 itu pasti keluar untuk papa mama. Lalu istrinya tanya, kenapa kamu agak maksakan? Karena
Aku tahu papa mama mengasihi aku, membiayai aku, tidak pernah mengeluh kebutuhan apapun mereka upayakan. Ini hanya sebagian kecil yang aku bisa balas mereka, hanya sebagai tanda bahwa aku mengasihi mereka. Mungkin tidak sebanyak kakakku yang pertama, tetapi aku akan lakukan. Dia setiap bulan lakukan 200.000, 200.000, 200.000. Dalam setahun cukup banyak juga sebenarnya. Tetapi karena dia tertib lakukan, berarti komunikasinya lancar. Anak paling kecil ini sebenarnya yang paling mengasihi papa mamanya. Selalu beri perhatian, selalu menganggap mendukung orang tuanya itu penting sekali. Memberi, entah papa mama butuh atau enggak, tetapi aku sebagai anak ingin memberi kepada mereka. Bagi dia tidak ada beban. Bahkan dia sedih kalau tidak diterima. Komunikasi lancar, dialah yang paling sering komunikasi dengan orang tuanya. Dialah sebenarnya yang paling memberi perhatian kepada orang tuanya. Walaupun pemberiannya mungkin paling kecil setiap diterima, tetapi kakaknya yang pertama kan hanya 2 kali setahun, itu pun kalau sempat 2 kali kan, kalau sekali hanya sekali setahun, jumlahnya mungkin banyak. Yang kedua nggak jelas, kalau dia sadar saja punya orang tua, gitu kan. Jadi ini membuat kita jadi tertib ya. Ada ketetapan seperti itu membuat kita itu jadi ujian. Lalu ada yang berkata, kan untuk Tuhan itu sepenuhnya. Saya bertanya, apakah saudara rela memberikan kepada Tuhan seluruh gajimu? Akan sulit, 10% saja itu jadi perdebatan, apalagi lebih dari itu. Kalau kita memahami persembahan itu, makna terdalamnya adalah sebagai wujud bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebenarnya nggak usah terlalu banyak diperdebatkan namanya apa, bentuknya seperti apa. Tetapi kalau lakukannya dengan sukacita. Itu lebih penting daripada memperdebatkan perlu atau tidak. Yang jelas, kalau mengasihi pasti memberi. Jangan dipakai istilah-istilah persembahan, sebenarnya kita keberatan untuk memberi kepada Tuhan. Alasannya macam-macam. Tidak. Berikan persembahan yang terbaik karena engkau mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita perhatikan ayat 23 tadi ya, yang 23 tadi, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Jadi saudara-saudara, kalau kita mentaati Tuhan, kalau memberi persembahan itu menjadi sebuah disiplin dalam diri kita, karena kita ingin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, karena kita ingin menghormati Tuhan, karena kita ingin mentaati Tuhan, maka persembahan persepuluhan itu menunjukkan bahwa saudara benar-benar menghormati pribadi Allah sebagai Tuhan yang menjadi pusat hidupmu, di mana engkau menyadari segala sesuatu yang aku miliki itu sumbernya dari Dia, karena Dia memberkati aku, karena Dia mengizinkan aku untuk memilikinya, karena Dia mengizinkan aku untuk mendapatkannya. Ketika kita menyadari itu, di hati kita muncul rasa takut akan Dia, rasa hormat yang besar, dan itu membuat kebergantungan kita kepada Dia itu semakin tumbuh kuat. Kalau kita takut akan Allah, kita bergantung kepada Allah, kita selalu sadar bahwa setiap hal yang kita miliki, termasuk uang kita, harta kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, itu semua merupakan anugerah Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan. Maka bagi kita tidak terlalu sulit untuk melepaskan hak milik kita untuk pribadi Allah yang kita kasihi dan kita hormati. Kita akan gampang untuk merelakan apa yang kita miliki bagi Dia untuk kemuliaannya. Tetapi semakin hati kita tidak mengasihi, semakin hati kita tidak takut akan Allah, tidak menghormati,
melepaskan apa yang kita miliki untuk Tuhan itu menjadi sulit. Kembali, kadangkala sebagian orang jadi sulit atau hitung-hitungan atau kurang percaya dengan gereja karena melihat yang mengelola tidak tanggung jawab. Kasih kita kepada Tuhan, rasa hormat kita kepada Tuhan, itu yang lebih penting. Tidak boleh gara-gara kita tersandung dengan orang-orang yang tidak tanggung jawab, yang menyalahgunakan keuangan gereja, atau yang memakai untuk kepentingannya sendiri. Lalu kita tidak mengasihi Tuhan. Kita biarkan hati kita berkurang kasih kita, rasa hormat kita kepada Tuhan. Gara-gara orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan itu menyalahgunakan persembahan yang diberikan jemaat. Tidak boleh. Sebab kita memberi persembahan untuk Tuhan. Kalau ada orang yang menyalahgunakan, biarlah dia berurusan langsung dengan Tuhan yang empunya pekerjaan itu, yang menjadi kepala gereja yang sesungguhnya. Tapi hati kita harus tetap kita jaga. Saya memberi karena mengasihi Tuhan, karena menghormati Tuhan, karena takut akan Tuhan. Saya akan lakukan walaupun ada orang-orang yang jadi batu sandungan. Jangan biarkan hatimu padam untuk mengasihi Tuhan. Terus beri yang terbaik bagi Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Tuhan sudah mengingatkan kami betapa luar biasa kasih Tuhan kepada kami. Tuhan sudah memberkati kami sedemikian rupa, bahkan Tuhan sudah menyerahkan nyawa-Mu ganti kami, supaya kami tidak binasa dalam neraka, tetapi Engkau sudah menebus dosa-dosa kami, memposisikan diri kami menjadi orang-orang yang begitu diberkati. Biarlah kami senantiasa mengingat bahwa apapun yang baik yang ada di rumah kami, apapun yang boleh kami nikmati, boleh kami miliki, itu karena Tuhan yang memberkatinya. Itu adalah anugerah, itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Ini akan membuat kami senantiasa mengingat, selalu sadar diri, dan hati kami semakin bersyukur, hati kami semakin mengasihi-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak hanya sekedar berkata bersyukur kepada Tuhan hanya lewat kata-kata, tetapi kami sungguh-sungguh juga mau memberikan hidup kami, mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Tetapi juga apa yang kami miliki, biarlah itu menjadi alat kemuliaan-Mu. Kami memuliakan Engkau dengan harta, dengan uang yang kami miliki, karena kami sadar itu adalah berkat Tuhan, itu adalah kepercayaan Tuhan. Bapa, kami tidak mau hati kami melekat pada uang. Kami tidak mau hati kami diperbudak oleh kekayaan, tetapi kami mau uang, kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kami bisa kami kelola dengan baik, mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung pemberitaan Injil kepada segala bangsa, menjadikan kami semakin memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, apakah engkau tetap mengasihi Tuhan? Apakah engkau tetap menghormati Tuhan? Salah satu ujiannya adalah bagaimana hatimu terhadap uang. Uang menjadi sebuah indikasi sejauh mana saudara mengasihi dan menghormati Tuhan. Kalau saat ini saudara sedang dalam pergumulan, rumah tangga saudara sedang alami masalah yang sangat berat, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Hubungi dan saudara boleh nyatakan, boleh tuliskan pokok-pokok doa saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap Tuhan menolongmu. Percayalah selalu ada pertolongan Tuhan yang terbaik. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur.
sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku